tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Fungsi membran sel. 1. Melindungi sel. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi sel. Fungsi ini merupakan fungsi paling utama dari membran sel. Membran sel akan melindungi keutuhan bagian dalam pada sel. Caranya adalah dengan membiarkan zat tertentu masuk ke dalam sel tersebut. 2. Menyelubungi sel. Fungsi selanjutnya dari membran sel adalah untuk menyelubungi sel. Membran sel adalah selaput berkelanjutan dan tidak putus. Membran sel akan memberikan batas sekaligus menyelubungi suatu ruangan yang disebut kompartemen. Yang ketiga, interaksi antar sel. Membran sel bertanggung jawab terhadap interaksi antar satu sel dengan sel lainnya. Hal ini terjadi pada organisme yang memiliki banyak sel. Yang keempat, mengatur pertumbuhan sel. Fungsi selanjutnya dari membran sel adalah sebagai pengatur pertumbuhan sel. Pengatur ini dilakukan melalui keseimbangan antara endositosis dan eksositosis. Dalam endositosis, lipid dan protein akan dikeluarkan dari membran sel. Yang kelima yaitu transfer informasi. Membran sel juga memiliki peran dalam mentransfer informasi antara sel satu dengan sel lainnya. Di dalam membran terdapat sebuah reseptor. Reseptor adalah sesuatu yang mampu melakukan kombinasi dengan melakukan tertentu dengan bentuk yang sesuai. Yang keenam, sebagai perantara zat. Zat terlarut yang ingin keluar akan diperantarai oleh membran sel. Hal inilah yang akan membuat membran sel memiliki fungsi sebagai perantara. Kemampuan dari membran plasma meluluskan substansi tertentu supaya dapat masuk ke dalam sel atau keluar dari sel. Akan tetapi akan membatasi pergerakan substansi tertentu yang disebut permeabilitas selektif. Yang ketujuh, pembawa reseptor. Fungsi selanjutnya dari membran sel adalah sebagai pembawa reseptor, di mana membran plasma akan membawa reseptor yang termasuk tempat pelekatan untuk zat-zat tertentu yang telah berinteraksi dengan sel. Yang kedelapan, transportasi lintas membran sel. Salah satu bagian penting yang berkelanjutan dari kehidupan sel adalah membuang limbah serta mengambil nutrisi. Hal tersebut harus membran sel. Substansi-substansi tertentu misalnya harus bergerak masuk ke dalam sel. Fungsi yang kesembilan yaitu penyediaan enzim. Di dalam membran terdapat sistem enzim, di mana sistem enzim tersebut dinamakan adenyclixiklase. Adenyclixiklase berada pada hampir seluruh jaringan mamalia kecuali pada sel darah merah. Yang ke-10, memberi sinyal. Di dalam hal komunikasi, sel dan persinyalan, membran sel juga memiliki peran penting, di mana membran memiliki kandungan dari beberapa protein yang tertanam, sehingga dapat meningkat molekul serta ditemukan dari luar sel. Yang ke-11, tempat berlangsungnya reaksi kimia. Fungsi selanjutnya dari membran sel adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, di mana reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Terdapat banyak reaksi kimia yang tubuh butuhkan. Hal tersebut dikarenakan beberapa reaksi kimia diantaranya terjadi di dalam bagian membran sel. Yang ke-12, mencegah bakteri dan virus. Membran sel memiliki tugas untuk menjaga komponen-komponen sel supaya tetap terisolasi dari lingkungan luar. Komponen intraseluler dari lingkungan dan ekstraseluler yang sudah terpisah dari fungsi